Baik, selanjutnya pada slide berikutnya, saya sebetulnya, hampir sama dengan disampaikan oleh Pak Eko, bahwasanya hanya mencoba lebih, menyederhanakan lagi apa yang disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko maupun oleh Pak Ahmad Doli. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini terdapat isu-isu yang, mengemuka, di mana, selain kita menghadapi isu pandemi, tetapi secara umum kita mendapatkan, ada beberapa isu-isu yang kita temukan. Yang pertama adalah, terjadi perubahan komposisi populasi di dunia gitu ya, kemudian, untuk ekonominya, dunia bisnis mengikut mutasi terhadap produk, pelayanan, dan aplikasi. Kemudian, faktor teknologi ternyata mengubah bagaimana cara manusia bekerja, beradaptasi. Dan ini, adalah tantangan-tantangan di mana kita sebagai pemerintah tentu saja harus, melakukan, transformasi, sesegera mungkin. Dalam arti bahwa kita harus responsif, kemudian kita harus adaptif dan, dalam setiap kebijakan yang akan kita keluarkan, pemerintah itu harus berdasarkan responsif. Jadi, pemerintah harus cepat memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat, kemudian, masyarakat, pemerintah juga harus adaptif dan mengerti kebutuhan masyarakat. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa evidence based policy menjadi sangat penting di dalam, transformasi pemerintahan, karena, seringkali kita melupakan bahwa setiap kebijakan yang kita keluarkan itu tentunya, perlu didasarkan kepada suatu, kajian yang, komprehensif sehingga, masyarakat tidak dibuat bingung misalnya, tepat sasaran dan juga sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, saya ingin, menyoroti, pada saat ini memang terjadi satu kondisi yang bisa kita katakan yang mendorong kita untuk melakukan suatu perubahan yang radikal. Selama ini transformasi birokrasi yang kita lakukan memang selalu kita lakukan secara inkremental karena, tidak ada sesuatu yang mendorong, cukup dahsyat gitu ya terhadap, perubahan, birokrasi. Acaranya webinar ya? Nah ini, saya memberikan contoh kepada yang sekarang kita hadapi adalah masalah webinar ya acaranya? yang saya rasa ini terjadi di seluruh pemerintahan juga. Nah ini ada beberapa perubahan, pola perilaku masyarakat gitu ya. Perilaku masyarakat ini baik kepada tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang memang aktif bekerja ataupun untuk sumber daya manusia yang memang tidak melakukan aktivitas, bekerja. Nah, dengan adanya, perubahan terhadap, kondisi yang kita hadapi saat ini, kita lihat perubahannya misalnya dengan adanya pandemi ini, semua kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun swasta, seluruh kegiatan-kegiatan, manusia pada umumnya itu dengan mengerjakannya di rumah. Dengan working from home ini, ternyata gitu, jadi ini yang warnanya hijau, tua dengan hijau lumut ini ya, hijau yang agak muda ke kuning-kuningan ini adalah suatu behavior yang, kalau yang warna hijau yang lebih tua itu adalah behaviornya itu, meningkat, sementara kalau yang hijau lebih kuning-kuningan itu satu behavior yang memang saat ini sedang berkurang. Misalnya sekarang ada fenomena semua bekerja working from home karena memang ada pembatasan, physical distancing. Nah, karena itu sekarang mulai meningkat ada, kebutuhan mengenai home office spaces, sementara traditional office spaces-nya menjadi berubah begitu. Jadi yang dulu, bagaimana space-nya di kantor, yang tradisional menjadi satu ruangan diisi 10, satu ruangan diisi, misalnya, 5 atau 6 orang. Sekarang dengan physical distancing kita sudah mulai berusaha merubah, bagaimana space-nya. Kemudian ini tentu saja akan merubah kepada sarana prasarana yang harus diperlukan. Ketika berada di rumah tentu akan kita ada sarana prasarana yang diperlukan. Misalnya, bagaimana, perubahan kebutuhan, suasana rumah supaya kita bisa bekerja dengan baik, misalnya itu menjadi suatu kebutuhan yang baru gitu.
Nah, kemudian juga habit terhadap bagaimana kita terhadap kebutuhan pribadi, misalnya restoran-restoran sudah tidak ada lagi. Kita dulu kalau misalnya dalam masa sebelum pandemi itu kita sering misalnya makan di luar, sekarang habit untuk eating at home itu menjadi lebih mengemuka gitu. Jadi sekarang sudah orang lebih suka mengambil makan dengan take away dibandingkan dengan dine in misalnya, lebih suka home cooking, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan untuk delivery service-nya, food delivery-nya begitu. Nah, ini sejalan dengan bagaimana dengan sistem pembayarannya kita juga sekarang sudah mulai cashless begitu. Nah, kemudian dari aspek entertainment gitu ya, internet dengan streaming semua streaming itu menjadi sekarang lebih mengemuka. Kemudian tadi Prof Eko tadi sebelum kita rapat cerita bahwa buku-buku saya sudah mulai e-books gitu. Jadi orang sekarang sudah tidak lagi berbicara buku yang dengan hard copy gitu ya. Nah, ini kemudian juga untuk yang pertunjukan yang live itu sekarang sudah mulai menurun. Nah, ini yang travel untuk pariwisata, travel semakin behaviornya menjadi semakin menurun ya, karena bisnis travel, personal travel yang bagaimana orang commuting long distance segala macam itu sudah mulai agak menurun, dan ini berpengaruh terhadap bagaimana air travel, mass transit juga sebetulnya sudah menjadi menurun. Jadi habit-habit ini adalah yang mulai berkurang terhadap pandemi ini. Nah, ini yang penting di dalam masa pandemi ini, ternyata ada kebutuhan digital coordination ya. Jadi artinya ada atau digital integration misalnya. Ada kebutuhan untuk kolaborasi platform-platform untuk software-software yang memang dibutuhkan di dalam kita mengerjakan home, kemudian untuk bagaimana entertaining, eating at home misalnya dan lain sebagainya. Ini ternyata digital ini menjadi salah satu fondasi di dalam bagaimana kita berhadapan dengan tantangan di dalam masa pandemi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bagaimana sebetulnya pemerintah harus segera menanggapi mengenai hal ini? Ada 3 hal memang yang pemerintah mestinya harus fokus transformasi penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah berbicara dari strategi. Jadi dengan kondisi sekarang pandemi ini kita harus merubah strategi, yaitu harus ada kemampuan dari pemerintah untuk menghadapi perubahan-perubahan dunia, perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak terprediksi secara cepat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana struktur tidak dipandang sebagai organisasi saja, tetapi bagaimana peran daripada setiap unit organisasi atau setiap instansi pemerintah di dalam menghadapi masa-masa perubahan-perubahan yang tidak terprediksi tadi, masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini juga kita harus melakukan perubahan terhadap bagaimana cara pengambilan keputusan, pembelajaran yang lebih cepat tanggap dengan keterbukaan informasi, dan tentu saja harus berorientasi pada kinerja prima. Yang keempat adalah transformasi di dalam penyelenggaraan pemerintah, juga harus ada perubahan bagaimana SDM aparatur itu bisa melakukan perubahan. Jadi kita butuh SDM yang kompeten, yang kapabel, berintegrasi, tentu saja yang menguasai IP. Jadi artinya bahwa dalam masa-masa sekarang ini yang di seluruh dunia kita hadapi, memang sumber daya manusia, kemampuan capability dalam sumber manusia tentu saja menjadi berubah begitu. Nah, ini yang paling penting adalah masalah teknologi. Jadi teknologi yang dalam penyelenggaraan pemerintah, dulu orang ketika berbicara teknologi mungkin nanti di belakang saya akan cerita bagaimana pentingnya teknologi di dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Karena sekarang semua orang berpikir teknologi tapi hanya berpikir untuk masing-masing. Nah, sekarang dengan kita agak sulit untuk melakukan hubungan secara fisik, ternyata bagaimana kita membangun infrastruktur sistem teknologi yang terintegrasi tentu saja akan memudahkan kita melakukan komunikasi, bekerja, serta mempermudah juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat begitu. Jadi itulah yang saya kira transformasi dari penyelenggaraan pemerintah yang dilihat dari beberapa aspek. Nah, dari hal tersebut Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat bahwa tentu saja kita akan bertemu dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19. Jadi itu istilah yang berikutnya yang memang kita lakukan. Jadi
di mana kita itu perlu melakukan perubahan di dalam sistem pemerintahan. Dalam masa ini, Kemenpan RB tentu saja sementara ini masih kita sambil menunggu kita perbaikan dalam beberapa hal. Kita akan memfokuskan bagaimana supaya kita bisa segera bergerak, para aparatur pegawai sipil, aparatur sipil negara ini bisa langsung bergerak dalam tatanan norma baru yang produktif dan tentu saja aman COVID ini. Yang pertama adalah kita perlu melakukan perubahan sistem kerja. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Eko maupun Pak Ahmad Doli adalah flexible working arrangement gitu ya. Nah, tetapi di dalam flexible working arrangement ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri tanpa dilakukan atau tanpa didukung dengan sumber daya manusia maupun dukungan infrastruktur penunjang lainnya. Nah, ini dalam slide berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa yang kita bisa lakukan pada saat ini adalah fleksibilitas untuk flexible working arrangement masih berlaku kepada lokasi dahulu gitu. Jadi ada beberapa yang memang menginginkan adanya fleksibilitas di dalam waktu, misalnya fleksibilitas di dalam compress week-nya, bagaimana reducing hours-nya. Tapi saat ini kami masih dalam proses pengkajian. Pendekatan yang kita lakukan pada awal ini menuju persiapan kepada new normal, kita bisa melakukan flexible work arrangement-nya adalah dengan lokasi. Jadi kita bisa melakukan melakukan work office ya, work from office, jadi sebagaimana biasa, karena memang di dalam PP nomor 51 mengatakan bahwa memang PNS itu memang harus bekerja di dalam kantor gitu ya. Nah jadi tetapi kita ada PP yang berkaitan dengan PSBB dimungkinkan untuk melakukan WFH. Nah ada dua hal untuk wilayah yang masih di dalam pembatasan wilayah PSBB masih diperbolehkan untuk bekerja secara penuh. Jadi misalnya untuk yang itu boleh secara penuh WFH, tapi untuk yang mempunyai tugas-tugas yang bersifat strategis tetap boleh dilakukan kerja-kerja di kantor, tapi dengan memenuhi atau dengan memperhatikan jumlah minimum pegawai dan protokol kesehatan. Yang kedua adalah untuk wilayah yang non PSBB tentu saja kita boleh dilakukan boleh WFH secara selektif atau WFO gitu. Tapi pada prinsipnya kita seluruhnya apabila sudah dalam zona bersih misalnya ya, dengan tentu saja dengan adanya beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh gugus tugas maupun persyaratan dari Kementerian Kesehatan dan dari berdasarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 kita perhatikan. Nah ini jadi kita tidak serta-merta atau tidak begitu saja berbicara masalah WFH ini langsung semuanya menjadi bekerja di rumah seluruhnya, tapi karena pada prinsipnya semuanya harus bekerja di rumah. Nah, apa sebetulnya kriteria pada masa ketika kita sudah menuju new normal? Karena pada prinsipnya memang kita harus bekerja di kantor, gitu. Ada beberapa kerjaan memang di kantor, tapi bisa juga dilakukan WFH. Maka para pembina kepegawaian tentu saja harus memperhatikan jenis pekerjaan yang memang bisa dilakukan WFH misalnya. Kemudian memperhatikan hasil penilaian pegawai, kompetensi pegawai juga dalam mengoperasikan teknologi informasi, laporan disiplin pegawai, kemudian kesehatan dan faktor komorbiditas pegawai, kemudian pada pegawai tempat yang ada di PSBB, kondisi kesehatan keluarga, ada riwayat perjalanan ke luar negeri, dan ini adalah kriteria-kriteria ASN yang bisa melakukan WFH begitu pada masa new normal gitu ya. Jadi boleh secara selektif betul sistem kerja ini kita lakukan gitu perubahannya. Setelah itu yang paling penting adalah bagaimana ketika kita menghadapi masa new normal ini adalah bagaimana kelancaran penyelenggaraan pelayanan publiknya. Nah, dalam masa-masa new normal ini, semua unit-unit yang mempunyai fungsi pelayanan publik
sesegera mungkin melakukan penyederhanaan di dalam bisnis prosesnya atau SOP-nya. Jadi dilakukan penyederhanaan dan tentu saja tidak mengurangi standar kualitas pelayanan publik yang baik online maupun sesuai dengan standar pelayanan. Jadi tidak mengurangi standar output pelayanannya begitu. Jadi memang proses bisnisnya harus segera dilakukan. Jadi sebisa mungkin dilakukan dengan media online. Apabila ternyata memang harus dilakukan offline, maka memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 5 menit lagi, Bu Rini. Oh, baik. Selanjutnya saya akan berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk yang tadi dukungan dari SDM-nya perlu ada perbaikan bagaimana penilaian kinerjanya kalau dia harus WFH, kemudian pemantauannya di sini pegawainya juga harus dilakukan perubahan. Nah, saya akan percepat karena saya ingin menunjukkan bahwa ternyata di dalam kita melakukan dalam masa new normal ini penerapan teknologi informasi itu menjadi sangat penting begitu. Jadi memastikan bahwa teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya ingin menyampaikan bagaimana ini teknologi informasi menjadi sangat penting di dalam menghadapi new normal tadi. Lagi adalah ada bagaimana kita membuat strategi penerapan SPBE yang dikaitkan dengan satu data Indonesia begitu ya. Jadi supaya selanjutnya yaitu kita tentu saja perlu melakukan pemanfaatan aplikasi yang sudah ada di kementerian, kemudian juga kita perlu melakukan perbaikan suprastruktur yaitu dengan membangun tata kelola SPBE, kemudian pembangunan aplikasi umum. Nah, ini agak hati-hati ketika kita membuat aplikasi umum juga kita tentu saja tidak perlu membuat aplikasi baru tetapi bisa dengan berbagi pakai, sekaligus juga kita membuat perbaikan infrastruktur dan pengembangan teknologi 4.0. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang dampak SPBE kalau dalam tatanan baru atau bagaimana teknologi bagaimana teknologi informasi ini pada tatanan new normal baru adalah kita tentu saja dengan teknologi ini kita akan bisa mewujudkan tata pemerintahan yang berdasarkan data, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu nanti kita bisa diskusikan. Saya ingin menyampaikan penutup saja, Pak Ari, mohon maaf ini saya langsung tutup saja. Jadi kita tentu saja perlu untuk melakukan perubahan karena the future is uncertain, but it is created by what we do today. Jadi tergantung apa yang kita lakukan pada saat ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintah ke depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.